Shalom, damai di hati, Shalom. Puji dan syukur pada saat ini kami pemuda dan remaja dapat melaksanakan ibadah gabungan pemuda remaja GMIM Sentrum Manado. Walaupun di masa-masa seperti ini kami masih bisa melaksanakan ibadah pada saat ini. Dan untuk memulaikan ibadah pada saat ini, mari kita mengangkat satu pujian yang berkata bersyukurlah. Baitnya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Puji dan syukur Tuhan Yesus, pada saat ini kami dapat melaksanakan ibadah pemuda dan remaja Jemaat GMIM Sentrum Manado. Pada saat ini Tuhan, kami masih dapat kami masih bisa melaksanakan ibadah ini walaupun di masa-masa pandemik. Kami mohon ya Tuhan kepada teman-teman kami dimanapun mereka berada yang menyaksikan ibadah ini agar bisa menjalankan ibadah ini dengan hikmat dan rahmat hanya seturut dengan kehendak-Mu. Kami bawa jalannya ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tak ku andalkan
saat seperti ini kita tidak tahu apa saja hal-hal yang dapat kita lakukan yang akhirnya dapat menjerumuskan kita ke dalam dosa. Mari kita akan mengakui segala dosa dan kesalahan kita dengan membawakan pujian, yaitu mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala berkat dan kasih karunia-Mu, kami dapat melaksanakan ibadah gabungan pemuda dan remaja Jemaat Gemim Sentrum Manado saat ini. Segala perbuatan dan tindakan yang kita lakukan, terutama di masa pandemi seperti ini, yang secara sadar maupun tidak sadar sudah termasuk tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Untuk itu ya Tuhan, kami ingin mengaku salah dan dosa kami. Kiranya Engkau dapat mengampuni segala tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, dan sehingga kami bisa menjadi pribadi dan individu yang lebih baik di kedepannya. Terima kasih Tuhan, ini doa pengakuan dosa yang kami sampaikan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saat ini kami akan mengikuti pelayanan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Andrew Kambe STH. Namun sebelum itu mari kita angkat satu pujian bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, demikian hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus,
membaca, mendengar, bahkan merenungkan sebagian dari isi firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan kami naikkan ke hadirat-Mu Bapa, karena bersyukur kami untuk setiap apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Bapa dalam kerajaan surga, di saat ini, di tengah-tengah peribadatan kami akan membaca, mendengar, bahkan merenungkan sebagian dari isi firman-Mu. Mari kiranya Bapa, Engkau akan memberkati kami, Engkau akan mencurahkan hikmat buat kami, agar kami mampu memahami apa yang menjadi maksud Tuhan di dalam firman-Mu yang akan kami baca, dengar, bahkan renungkan sebentar. Inilah yang jadi doa dan permohonan kami Bapa, berfirmanlah karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita di saat ini terambil di dalam Kitab Kudus Perjanjian Lama, Kitab Sakaria, pasalnya yang ke-8, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-19. Kitab Sakaria, pasalnya yang ke-8, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-19, oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Keselamatan bagi Israel. Datanglah firman Tuhan semesta alam, bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, aku berusaha untuk Sion dengan kegiatan yang besar dan kehangatan amarah yang besar. Beginilah firman Tuhan, aku akan kembali ke Sion dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota setia, dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut gunung kudus. Beginilah firman Tuhan semesta alam, akan ada lagi kakek-kakek dan nenek-nenek duduk di jalan-jalan Yerusalem, masing-masing memegang tongkat karena lanjut usianya. Dan jalan-jalan kota itu akan penuh dengan anak laki-laki dan anak perempuan yang bermain-bermain di situ. Beginilah firman Tuhan semesta alam, kalau pada waktu itu sia-sia bangsa ini menganggap hal itu ajaib, apakah aku akan menganggapnya ajaib? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Beginilah firman Tuhan semesta alam, sesungguhnya aku menyelamatkan umatku dari tempat terbitnya matahari sampai kepada tempat terbenamnya. Dan aku akan membawa mereka pulang, supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Beginilah firman Tuhan semesta alam, kuatkanlah hatimu, hai orang-orang yang selama ini telah mendengarkan firman ini, yang diucapkan para nabi, sejak dasar rumah Tuhan semesta alam diletakkan, untuk mendirikan bait suci. Sebab sebelum waktu itu tiba, tidak ada rezeki bagi manusia, juga tidak ada binatang, dan karena musuh tidak ada keamanan bagi orang yang keluar dan bagi orang yang masuk. Lagi pula aku membuat manusia semua bertengkar. Tetapi sekarang aku tidak lagi seperti waktu dahulu terhadap sia-sia bangsa ini. Demikian firman Tuhan semesta alam. Melainkan aku akan menabur damai sejahtera, maka pohon anggur akan memberi buahnya, dan tanah akan memberi hasilnya, dan langit akan memberi air embunnya. Aku akan memberikan semuanya itu kepada sisa-sisa bangsa ini sebagai miliknya. Dan kalau dahulu kamu telah menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa, hai kaum Yehuda dan kaum Israel, maka sekarang aku akan menyelamatkan kamu sehingga kamu menjadi berkat. Janganlah takut, kuatkanlah hatimu. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, kalau dahulu aku telah bermaksud mendatangkan malapetaka kepada kamu, ketika nenek moyangmu membuat aku murka, dan aku tidak menyesal, firman Tuhan semesta alam. Maka pada waktu ini aku kembali bermaksud berbuat baik kepada Yerusalem dan kepada kaum Yehuda. Janganlah takut. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah seorang kepada yang lain, dan laksanakanlah hukum yang benar, yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Janganlah merancangkan kejahatan dalam hatimu seorang terhadap yang lain,
Dan janganlah mencintai sumpah palsu, sebab semuanya itu kubenci. Demikianlah firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan semesta alam kepadaku. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Waktu puasa dalam bulan yang keempat dan bulan yang kelima, dalam bulan yang ketujuh dan dalam bulan yang ke-10 akan menjadi kegirangan dan sukacita, dan menjadi waktu-waktu perayaan yang menggembirakan bagi kaum Yehuda. Maka cintailah kebenaran dan damai. Demikian jauh pembacaan kita di saat ini. Shalom. Teman-teman yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang pasti merindukan kehidupan yang menikmati damai sejahtera. Sepertinya tidak ada orang yang dapat hidup dalam keadaan yang kacau, menderita, bahkan penuh rasa sakit. Karena itu manusia berlomba-lomba dan berusaha dengan begitu keras untuk mengupayakan kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Saat ini kita merenungkan kehidupan yang penuh damai sejahtera dan berkat berdasarkan kesaksian Nabi Zakaria. Nama Zakaria sendiri berarti Tuhan telah mengingat. Ia seorang nabi dan juga imam. Zakaria termasuk pada golongan nabi kecil karena kitabnya atau lebih pendek atau lebih tipis daripada nabi besar lainnya, seperti Nabi Yesaya dan Yeremia. Zakaria termasuk pada golongan nabi pasca pembuangan, sehingga pemberitaannya yang disampaikan Zakaria berisi nubuat yang khas ditunjukkan kepada orang-orang yang telah kembali dari pembuangan. Teman-teman yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu bersama bahwa ketidaktaatannya orang Israel harus mengalami pembuangan. Israel Utara atau Samaria jatuh ke tangan Asyur, dan Israel Selatan atau Yehuda diangkut ke Babel. Masa pembuangan merupakan masa yang kelam bagi bangsa saat itu. Seakan mereka tidak dapat memperoleh keadaan damai sejahtera. Dapat dilihat di ayatnya yang ke-14 sebagai latar belakang dari keadaan tersebut. Namun Allah tidak selamanya menghukum bangsanya itu, melainkan Ia berjanji untuk berbuat baik kembali kepada Sion dan diam di tengah-tengah Yerusalem. Kembalinya Allah ke tengah-tengah bangsa itu membuat Yerusalem sebagai kota setia. Zakaria memberitakan bahwa keadaan damai di mana Allah sendiri hadir, seperti jalanan yang aman bagi kakek nenek yang membawa tongkatnya dan anak-anak untuk bermain. Gambaran tersebut hendak menunjukkan bahwa ketika damai sejahtera Allah itu hadir, maka semua orang tanpa memandang usia dapat tinggal di sana. Allah sendiri berfirman bahwa Ia menyelamatkan umatnya dari tempat terbitnya matahari dan tempat terbenamnya matahari. Tempat-tempat tersebut menunjukkan kepada Babel dan Mesir, bahwa sebagaimana sejarah keselamatan yang telah Ia lakukan kepada nenek moyang mereka, demikian pula Ia dapat membawa pulang umatnya dari pembuangan. Janji pada ayatnya yang ke-8b berkata, maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Menunjukkan bahwa perjanjian yang diucapkan nenek moyang mereka tetap berlaku buat mereka. Ayatnya yang ke-9 menunjukkan dorongan Zakaria bahwa bangsa harus menguatkan hati mereka sebagaimana yang diucapkan para nabi. Para nabi menunjukkan pada pemberitaan Zakaria dan Hagai tentang pembangunan bait suci. Karena ayat 10 menunjukkan keadaan sebelum bait suci dibangun. Dan ayat 11
suatu nubuatan baru bahwa Allah tidak seperti dahulu lagi kepada sisa-sisa bangsa ini. Allah sendiri akan menabur damai sejahtera sehingga keadaan yang sebelumnya buruk kini menjadi baik. Pohon anggur yang berbuah, tanah yang memberi hasil, dan langit yang memberi airnya. Menunjukkan bahwa ketika damai sejahtera Allah itu hadir, maka ada kecukupan bagi bangsa. Karena itu ayatnya yang ke-13, didoronglah sisa-sisa bangsa itu agar jangan takut dan kuatkanlah hatimu. Janji damai sejahtera tersebut dibarengi dengan suatu tuntutan etis terhadap sisa-sisa bangsa itu. Jelas di ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-17 menjadi sebuah peringatan kembali bagi bangsa itu agar mereka dapat hidup sesuai kehendak Allah. Mereka harus berkata benar seorang terhadap yang lain. Mereka harus melaksanakan hukum dengan benar, mendatangkan damai, tidak merancangkan celaka, dan tidak mencintai sumpah palsu. Karena hal-hal ini tersebut dibenci oleh Allah. Nubuatan ini diakhiri dengan pemberitaan tentang waktu-waktu di mana mereka akan bergirang dan bersukacita. Bulan keempat, kelima, ketujuh, dan ke-10 merupakan waktu-waktu tradisional untuk berpuasa. Namun pada bulan-bulan tersebut, bangsa itu memiliki kenangan tragis. Pada bulan keempat mereka mengingat penyerbuan Babel atas tembok Yerusalem. Dan pada bulan ke-10 mereka mengingat mulainya pengempungan Yerusalem. Namun kenangan tragis ini kini diganti dengan perayaan yang menggembirakan dan membawa sukacita buat mereka. Teman-teman yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang dialami bangsa Israel terkadang juga dialami di dalam kehidupan kita. Di masa atau ada di mana di masa-masa ketika kita berada di dalam pembuangan, menderita, dan kehilangan harapan. Sama seperti keadaan sekarang di masa pandemi COVID-19. Namun sebagaimana Allah berjanji untuk memulihkan dan mendatangkan kesejahteraan terhadap Israel, demikian pula kita dijanjikan damai sejahtera daripadanya. Karena itu, jika Allah sendiri yang menabur damai sejahtera, maka kita pun terus didorong untuk mengupayakan damai sejahtera di dalam kehidupan kita semua. Damai dan sejahtera adalah dua hal yang harus diperoleh secara bersamaan. Damai yang benar-benar damai adalah damai yang dibarengi dengan kesejahteraan. Kalau cuma damai, kalau sudah ada temu makan, sudah ada mau temu pakai, bagaimana? Cuma damai di hati, mar kacau di dapur. Damai di hati, mar baku feyem dengan teman-teman, baku feyem dengan birman, baku feyem dengan orang tua. Maka tidak akan dinikmati damai yang seutuhnya. Demikian pula sejahtera yang dibarengi dengan damai. Biarlah kekayaan sunin nyak buku tahu. Biarlah hidup dalam berkelimpahan. Mar kalau di rumah kacau lantaran doi, mama dan papa baku marah tiap hari, kakak dan adik baku marah tiap hari, maka sejahtera yang sepenuhnya tidak bisa dinikmati. Karena itu, untuk dapat menikmati hidup damai yang sejahtera, firman Tuhan menasihati kita sebagai pemuda dan sebagai remaja Kristen agar kita terus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan
dan tidak melakukan hal-hal yang dibenci oleh Tuhan. Berkatalah benar terhadap seorang yang lain. Sekurang tu pembawa dusta, sekurang tu cerita-cerita tidak betul tentang orang lain, sekurang tu sebar-sebar hoax. Laksanakan hukum yang benar. Kalau salah bilang salah, kalau benar bilang benar. Jangan benar bilang salah, jangan salah bilang benar. Jangan merancangkan kejahatan terhadap sesama kita. Karena itu, teman-teman yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai pemuda dan remaja Kristen, mari kita menjadi penabur damai sejahtera dimanapun orang ada. Tabur itu damai di rumah, tabur itu damai di tempat kerja, bahkan tabur itu damai di tempat di mana orang bergaul. Stop jadi pengacau, stop jadi pembawa masalah, stop menjadi haters. Mulailah untuk menabur damai sejahtera. Karena ketika kita menabur damai sejahtera, dan Allah pun menabur damai sejahteranya bagi kita, maka seperti pohon anggur yang berbuah, tanah yang menghasilkan, dan langit yang memberi airnya, demikian hidup kita akan menikmati berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Pada saat ini kita akan memberi persembahan. Sambil memberi persembahan, kami akan angkat satu pujian, yaitu Kecaplah dan Lihatlah. Berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan kami naikkan ke hadirat-Mu Bapa, karena Engkau terus menganugerahkan kami penyertaan di dalam kehidupan kami, menganugerahkan kasih, bahkan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Bukti nyata Bapa, di saat ini kami boleh beribadah kepada-Mu, meskipun lewat media sosial. Mari kiranya Engkau akan memberkati ibadah yang telah kami laksanakan, agar ibadah ini dapat berkenan di hadapan Tuhan. Di dalamnya Bapa, kami telah membaca, mendengar, bahkan merenungkan sebagian dari isi firman Tuhan. Mari kiranya Engkau akan kembali memberkati kami, memberkati pribadi lepas pribadi kami, mencurahkan hikmat buat kami, agar kami mampu mengaplikasikan apa yang telah kami baca, apa yang telah kami dengar, bahkan apa yang telah kami renungkan bersama. Bapa dalam kerajaan surga, di saat ini kami berdoa buat Komisi Pemuda Jemaat Sentrum Manado, bahkan Komisi Pemuda Jemaat, Komisi Remaja Jemaat Kemim Sentrum Manado. Makanya Bapa, Engkau akan memberkati pribadi lepas pribadi mereka. Engkau akan menganugerahkan mereka kesehatan, kekuatan, kemampuan, bahkan hikmat yang hanya berasal daripada Tuhan, agar apapun yang mereka kerjakan, apapun yang menjadi tugas tanggung jawab mereka, bahkan apapun yang menjadi tugas pelayanan mereka, semuanya dapat terlaksana hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Diberkati setiap program yang telah tersusun di sepanjang tahun ini,
Mari kiranya Engkau akan ikut campur tangan agar semua dapat berhasil. Bapa dalam kerajaan surga, kami pun berdoa buat gerejamu, Jemaat Sentrum Manado, dari Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat, struktur yang ada, bahkan seluruh jemaat yang ada. Mari kiranya Engkau akan memberkati pribadi lepas pribadi mereka. Bapa dalam kerajaan surga, berdoa buat kami, pemuda bahkan remaja, Jemaat Sentrum Manado. Mari kiranya juga Engkau akan memberkati kami, memberikan kami kesehatan, kekuatan, kemampuan di dalam kami melaksanakan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kami, apa yang menjadi tugas pelayanan kami sebagai pemuda, bahkan sebagai remaja. Bapa dalam kerajaan surga, memberkati pun orang tua kami. Mari kiranya juga Engkau akan memberkati mereka, menganugerahkan mereka kesehatan, kekuatan, kemampuan, bahkan hikmat serta berkat yang hanya berasal daripada Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, di saat ini pun kami bergumul bersama di dalam suasana pandemi COVID-19. Kami percaya ini semua terjadi karena rencana Tuhan. Kami pun percaya bahwa semua ini akan berakhir atau berlalu sesuai dengan waktu Tuhan, bukan waktu kami. Maka daripada itu, mari kiranya Engkau akan memberkati seluruh tim medis yang menjadi garda terdepan di dalam penanganan COVID-19 ini. Mari kiranya Engkau akan memberkati mereka, menganugerahkan mereka kesehatan, kekuatan, kemampuan, bahkan hikmat yang hanya berasal daripada Tuhan. Begitu pula buat pemerintah kami, bahkan seluruh para relawan yang ada. Mari kiranya juga Engkau akan memberkati mereka. Bapa dalam kerajaan surga, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dan kami akan akhiri doa ini dengan doa Bapa kami yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini kami akan menerima berkat Tuhan, namun sebelum itu mari kita angkat satu pujian, sebab Kau besar. Seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan
Mari kita menerima berkat, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih Allah dan dengan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati kehidupan dari seluruh pemuda Jemaat Gemim Sentrum Manado, bahkan remaja Jemaat Gemim Sentrum Manado, mulai hari ini, esok sampai selama-lamanya. Shalom, damai di hati. Jadi syukur kepada Tuhan, ibadah gabungan Prisma dan Risma pada hari ini bisa terlaksana dengan baik walaupun masih via online. Terima kasih kepada teman-teman pemuda dan remaja yang sudah meluangkan waktu untuk ibadah online bersama, dan terima kasih juga kepada Andrew Kambe yang menjadi kadim pada saat ini, dan juga kepada WL kita hari ini, Febiola Rondonu. Terima kasih untuk tim musik, Yuli Tumbong Kasih, Andogoni dan Viko Boyo. Terima kasih. Dan tim multimedia, Kak Alan, Tasya dan Yingwi. Terima kasih. Untuk semua yang bertugas, terima kasih. Semoga Tuhan memberkati. Dan terima kasih sekali lagi untuk teman-teman pemuda dan remaja Sentrum Manado. Tetap semangat melayani, tetap semangat beribadah, walaupun masih dalam masa pandemi COVID-19. Terima kasih kepada semua, tetap semangat, jangan lupa untuk ibadah lagi minggu depan. Tetap jaga kesehatan, tetap sehat, selalu cuci tangan, selalu pakai masker, selalu jaga jarak. Shalom.